Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai teori kestabilan Routh-Hurwitz. Ya, kestabilan. Sebenarnya definisi kestabilan itu seperti apa? Kemudian kapan sistem itu dikatakan stabil? Dan kestabilan itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kontrol linier ya, karena dengan kestabilan itu kita dapat mengetahui karakter dari sistem tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan semua, maka perlu diperlukan sebuah konsep kestabilan. Sistem stabil bila pol-pol loop tertutup terletak di sebelah kiri bidang S dalam persamaan transfer function CS per RS B0S pangkat M sampai dengan plus BM per ya, RS A0S pangkat N sampai AN ya, atau bisa disederhanakan menjadi BS per AS, di mana komponen-komponen masing persamaan ini yang di atas itu nanti akan bisa diperoleh 0 dan yang di bawah akan diperoleh namanya pol-pol, atau biasa disebut sebagai yang atas namanya numerator dan yang bawah namanya denumerator. Di sini nilai A1 AI dan BI itu merupakan sebuah konstanta di mana nilai N itu lebih besar sama dengan dari nilai M. Berarti nanti numerator itu koefisiennya lebih kecil daripada denumerator. Kutub loop tertutup diperoleh dengan memfaktorkan polinomial dari AS. Berarti nanti akan diperoleh pol-pol dengan cara memfaktorkan dari AS itu sendiri. Dalam bidang S, sistem dikatakan stabil ya, ini adalah sebuah bidang S. Di sumbu X itu ada real ya, yang kanan itu bernilai positif, yang kiri itu bernilai negatif, dan sumbu Y itu adalah imajiner, juga sama, yang atas itu nanti positif, yang bawah adalah negatif. Sistem dikatakan stabil jika pol-pol itu terletak di sebelah kiri sumbu real. Berarti sistem akan stabil jikalau hasil dari akar-akar pol tersebut nanti akan diperoleh dengan nominal minus ya, dengan nominal minus. Jika misalkan di plus, maka sistem dikatakan tidak stabil. Nah, di sini dalam kestabilan Routh-Hurwitz ini adalah menawarkan sebuah konsep kestabilan menggunakan dinamakan sebagai kriteria kestabilan Routh. Dapat diketahui jumlah pol loop tertutup yang terletak di daerah tak stabil tanpa perlu mencari solusi persamaan karakteristik dari AS ya. Berarti dengan kita tidak mencari persamaan karakteristik dari AS, maka nanti kita bisa mengetahui apakah sistem itu stabil ataupun tidak. Prosedurnya seperti apa? Dalam prosedur analisa Routh-Hurwitz, pertama adalah tulis persamaan orde N dalam bentuk sebagai berikut: A0S pangkat N plus A1S N-1 dan seterusnya, di mana nilai dari AN itu tidak sama dengan 0. Berarti nanti nilai AN itu ada angkanya tidak sama dengan 0. Pastikan bahwa semua koefisien harus positif. Jika terdapat koefisien 0 atau negatif, maka koefisien positif terkecil adalah akar atau akar imajiner yang mempunyai bagian real positif. Dalam hal ini, maka sistem tidak stabil. Prosedur selanjutnya yaitu membuat tabel Routh sebagai berikut. Dari koefisien paling tinggi S pangkat N, Sn-1 sampai S0, dimana nanti masing-masing koefisiennya kita masukkan A0, A1, A2 dan seterusnya sampai dengan A7, tergantung seberapa banyak dari koefisiennya. Selanjutnya nilai B1 itu nanti bisa diperoleh dari perkalian ya, B1 sama dengan A1 dikalikan A2 ya, A1 dikalikan A2 dikurangi A0 dikalikan A3 dibagi dengan A1. Nah, ini B1. Kemudian untuk B2 itu diperoleh dari perkalian A1 dikalikan A4 dikurangi A0 dikalikan dengan A5 dibagi dengan
A1 lagi. B3 ya, diperoleh dengan cara A1 dikalikan A6, A0 dikurangi A0 dikalikan A7 dibagi A1. Begitu seterusnya. Begitu pula untuk menghitung nilai dari C1 juga dengan menggunakan konsep perkalian tadi yang saya sebutkan, dan begitu pula untuk memperoleh koefisien D1 sampai D2 ya, juga dengan menggunakan konsep perkalian seperti tadi sampai nanti koefisiennya habis S sama S pangkat 0, sehingga nanti ya, susunan lengkap itu nanti akan membentuk segitiga atau triangle ya, berarti nanti akan membentuk seperti ini. Nah, jumlah akar persamaan karakteristik dengan bagian real positif sama dengan jumlah perubahan tanda dari koefisien kolom pertama. Syarat perlu dan syarat cukup untuk stabil, semua koefisien persamaan karakteristik itu bernilai positif ya. Kemudian kedua, semua suku pada kolom pertama tabel root bertanda positif, artinya dalam kolom pertama hasilnya itu nanti harus bernilai positif ya. Ini contohnya, misalkan persamaan dinamik sebagai berikut: A0S pangkat 3 plus A1S kuadrat plus A2S plus A3 sama dengan 0. Nah, ini sistem ini seperti apa menjadi stabil? Maka pertama adalah kita membuat tabel rootnya. Karena koefisien terbesar adalah S pangkat min 3, maka kita tulis S pangkat min 3. Nah, kemudian kita distribusikan ya. Berarti A0 kita masukkan dalam kolom pertama baris pertama, A1 kita masukkan dalam kolom pertama baris kedua, kemudian A2 kita masukkan dalam kolom kedua baris pertama, dan A3 kita masukkan kolom kedua baris kedua. Selanjutnya berarti kita bisa memperoleh dua koefisien, yaitu dengan S pangkat 3 sama S pangkat 2. Untuk S pangkat 1 maka kita peroleh dengan persamaan yang tadi telah saya sampaikan, dimana asalnya nanti S1 itu di dalam kolom pertamanya A1 dikalikan A2 ya, kurangi A0 dikalikan A3 dibagi A1, dan terakhir nanti untuk koefisien terakhir S pangkat 0 menjadi A3. Nah, ini diperolehnya dari perkalian silang, A0 dikalikan A3, A1 dikalikan A2 sama nanti dibaginya A1 karena dia berada di atasnya kolom A1. Dan A3 nanti karena berhubung A3 koefisien terakhir ya, maka nanti tinggal dimasukkan dalam S pangkat 0. Dan sistem dikatakan akan stabil jikalau tidak terdapat perubahan tangga pada kolom pertama atau bernilai positif ya, sehingga ya ini sistem tersebut itu akan stabil jika perkalian dari A dikalikan A1 dikalikan A2 itu nilainya lebih besar daripada A0 dikalikan A3, maka akan sistem akan stabil. Contoh selanjutnya, diberikan persamaan S pangkat 4 ditambah 2S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 4S plus 5 sama dengan 0. Maka langkah pertama adalah kita membuat tabel root ya. Dengan cara yang tadi, koefisien paling terbesar adalah S pangkat 4, maka kita tulis S pangkat 4, A1 nya adalah 1, A2 nya adalah 2, A3 nya A1 nya adalah 2, A3 nya A2 nya adalah 3, A4 nya adalah 4 sampai seterusnya sampai dengan 5, maka kita nanti tambahkan 0 ya di kolom ketiga baris ketiga. Selanjutnya kita menghitung dari untuk koefisien S pangkat 2 diperoleh 1 dari mana ya, 1 diperoleh dari 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 1 dikalikan dengan 4 ya, dikurangi dibagi 2 sama dengan 1. Begitu pula untuk yang selanjutnya di kolom kedua baris ketiga, nah, nanti akan diperoleh 5 dengan cara 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 0 dibagi dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 5. Koefisien selanjutnya yaitu S pangkat 1 diperoleh min 6 ya. Nah, ini berasal dari 1
dikalikan 4, 2 dikalikan 5 dikurangi dibagi 1, maka hasilnya akan menjadi min 6 ya. Koefisien selanjutnya kita tambahkan 0 ya. Nah, kemudian yang terakhir diperoleh nanti adalah hasilnya 5. Nah, setelah dari mana 5 ya, ini dari min 6 dikalikan 5 ya, dikurangi 1 dikalikan 0 dibagi min 6 sama dengan 6, atau yang lebih mudah adalah tinggal yang terakhir ini 5 ya, kita masukkan di koefisien S0 atau koefisien terakhir, dan nanti akan diperoleh hasilnya juga akan sama 5 ya. Dari tabel root ini maka nanti kita akan menentukan apakah sistem ini stabil atau tidak. Yang pertama kita perlu amati adalah pada kolom pertama. Pada kolom pertama apakah ada nilainya ya bernilai negatif atau ada perubahan tanda? Ada di sana. Perubahan pertama itu dari S pangkat 2 yaitu dari nilai 1 ke S pangkat 1 yaitu nilai 6. Berarti terdapat perubahan tanda. Kemudian perubahan tanda selanjutnya adalah dari S pangkat 1 yaitu min 6 ke S pangkat 0 5. Berarti dari minus menjadi plus. Nah, jadi ada perubahan tanda. Nah, dari sini terlihat terdapat 2 kali perubahan tanda pada kolom pertama, sehingga terdapat 2 pool yang bagian realnya positif, atau dengan kata lain berarti sistem tidak stabil. Nah, contoh yang ketiga ini misalkan ada sebuah blok sebagaimana yang ditunjukkan, kemudian kita buat transfer fungsinya menjadi CS per RS ya, sama dengan K per S dikalikan S kuadrat plus S plus 1 dikalikan S plus 2 ditambah K ya, sehingga persamaan karakteristiknya ya kita tinggal kalikan saja ya antara yang dikurung dengan yang di luar, menjadi S pangkat 4 plus 3S kuadrat 3S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S ditambah K sama dengan 0. Kita menggunakan tabel root, kita distribusikan di tabel root masing-masing sebagaimana tadi disampaikan. Nah, kemudian nanti kita cari masing-masing untuk koefisien S2 ya, nanti menjadi 7/3. Caranya seperti tadi, tinggal perkalian silang, berarti 3 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 2 dibagi 3, hasilnya 7/3. Kemudian untuk yang K, 3 dikalikan K dikurangi 1 dikali 0 dibagi 3, maka hasilnya akan K. Kemudian untuk koefisien terakhir S0 sama dengan K, nah, maka hasilnya K itu sendiri ya. Dalam kolom kedua ya, ini nanti syarat stabil pada kolom pertama tidak ada perubahan tanda, sehingga dari sini sistem akan stabil itu tergantung dari nilai K nya itu berapa, dan sistem akan stabil jika K itu bernilai lebih dari 0 dan semua koefisien pada kolom pertama positif, sehingga sistem tersebut akan stabil jika memenuhi syarat K lebih dari 0 dan K kurang dari 14/9 ya, kurang lebih itu mungkin dari saya. Terima kasih.